clear pikiran. Jarang orang membahas tentang pikiran. Ketika sekarang semua orang bicara tentang mindful, ketika semua orang sedang berbicara tentang meditasi, dan Anda melihat yang belajar itu banyakkan non-Buddhis. Mereka sudah mengerti teori-teori Buddhis itu dari mereka merasakannya pakai hati. Sedang selama dia mau merubah dirinya, membungkus dalam kepompong, ikut pelatihan Astasila, kemarin 1 malam nggak ikut ya. 2 tahun lalu ikut Su. Jangan gitu Su. Dia dibungkus dalam kepompong dan kemudian setelah dia lepas, dia akan berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Oke. Nah, untuk berbicara tentang butterfly effect, buang waktu berapa lama di sini, tapi efek yang dihasilkan dari Anda hadir di sini bisa mencapai ke sini. Luar biasa nggak? Tepuk tangan dong. Hati-hati, entah bisa topan. Kok nggak ada yang ketawa? Sungkan mungkin Su. Kepakan kupu-kupu aja udah bisa bikin topan. Nah, Anda tepuk tangan, waduh, gempa bumi. Tsunami ya Su ya. Tsunami ya. Jadi badan itu berani dong, karena Anda tepuk tangannya bahagia. Anda tepuk tangannya memancarkan perhatian, care, kepedulian. Maka getaran dan gelombang yang akan dihasilkan juga gelombang bahagia. Halo semuanya. Wah kok agak lemes ini ya. Udah makan semuanya? Sudah. Ada yang belum kayaknya, ada yang masih bawa kotakannya ya ke dalam ya. Gak apa-apa, nanti bisa dimakan setelah acara ini selesai. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama aku Jessie Wijaya dan selamat datang di acara Grand Mindful Connect yang tanggal 26 kok Januari ya, kita kok flashback ya. Jangan-jangan, kan sekarang itu harus hidup di masa kini ya kan. Kalau yang masih keinget masa lalu ya mohon maaf, kita bisa ubah hari ini ya dengan kita belajar nanti sama expertnya. Mungkin teman-teman juga sudah lihat di Instagram ada poster yang bertuliskan tema kita malam hari ini yaitu Brahma Wihara as the Power of Butterfly Effect. Ada yang bisa nebak gak kira-kira hari ini nanti mau membahas apa? Brahma Wihara, iya sih kok, aku ngerti juga sih kok, ya kan kita baca di depan nih. Nah cuman nanti kita bakalan bahas lebih detail, gak cuma tentang konsep dan lain sebagainya, tapi kita bakal belajar tentang praktek di kehidupan nyata itu seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita memulai sesi malam hari ini, kita awali dulu bersama-sama dengan Wandana ya. Teman-teman ya, semuanya bisa bersikap anjali. Akan aku pimpin wandananya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, thank you semuanya yang udah ikut bareng-bareng mengucapkan wandana. Nah, sebelum kita mulai, karena tadi pas dipanggil dan disapa ini loyo-loyo semua, kita coba tes 1 kali lagi ya. Kira-kira apakah masih seloyo yang pertama? Siapa tahu habis wandana tiba-tiba energinya jadi 100% gitu ya. Selamat malam semuanya, masih 50% ya suaranya ya. Kalau gitu sebelum kita panggil pembicara kita, biar makin semangat dan lebih seger, mungkin karena ini udah malam gitu ya, besok sudah kembali bekerja, kembali berkuliah, sudah hari Senin ya. Dan jangan takut sama hari Senin ya teman-teman, karena Senin itu kita memulai lagi, memulai hidup lagi dan lain sebagainya. Tapi aku penasaran karena malam hari ini ada wajah yang familiar, ada wajah-wajah yang baru juga. Aku mungkin mau quick interview nih, salah satu atau salah dua yang mungkin aku lihat wajahnya baru gitu ya. Kira-kira apa alasan kalian pengen datang ke acara hari ini? Coba sama ini deh. Yang di depanku namanya siapa sama kenapa pengen datang ke acara hari ini? Terus datang karena diajak temen, terus penasaran juga sama materinya, ya gitu. Thank you, ini masih halus temannya, bilangnya diajak temen, diajak apa dipaksa? Oke, bagus, ini menjaga circle pertemanan tetap sehat artinya. Terus next yang masih wajah baru, coba yang ini. Nah, boleh share nggak kenapa malam hari ini mau ke acara Grand Mindful Connect? Soalnya sebelumnya nggak pernah ikut, terus kepo juga kayak gimana acaranya.
Nah, habis acara ini nanti kamu review ya, gimana acaranya yang belum pernah diikuti, terus first time nih ikut Grand Mindful Connect, gimana experience-nya. Nah, sebelum aku panggilin pembicara kita, mungkin aku mau share sedikit tentang apa sih yang mau diceritakan gitu ya malam hari ini. Jadi sesuai dengan tema malam hari ini, yaitu Brahma Wihara as the Power of Butterfly Effect. Ini menggambarkan, mungkin kita itu sering mikir teman-teman, kalau perubahan yang besar itu harus dimulai dari sesuatu yang besar juga, betul nggak? Pernah ya terlintas di pikiran kita seperti itu, tapi pernah nggak sih kita mikir gimana kalau ternyata sebaliknya? Malah kita mencoba atau melakukan hal yang kecil, tapi ternyata hal itu bisa berdampak benar-benar besar untuk orang lain. Nah, dalam ajaran Buddha, kita juga mengenal Brahma Wihara itu merupakan 4 kualitas batin luhur, yaitu cinta kasih atau metta, kasih sayang atau karuna, turut berbahagia atau mudita, dan juga keseimbangan batin UPK. Nilai-nilai ini terlihat sederhana, tapi kalau kita praktekkan dan menciptakan efek berantai dari hal tersebut, itu betul-betul dampaknya bisa nyata di lingkungan sekitar. Dampak inilah yang kita sebut sebagai butterfly effect. Nah, sesuai yang tadi di awal aku sampaikan, kalau hari ini kita nggak cuman hanya belajar tentang konsep, tapi kita juga akan belajar menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk melakukan hal tersebut, kita akan sama-sama mengundang pembicara kita yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa persiapkan telinga, pikiran, hati, dan kita sama-sama bisa sama-sama bangkit berdiri semuanya. Aku persilakan teman-teman semua bisa bangkit berdiri dan juga bersikap anjali kepada Yang Mulia Biksu Sakya Sugata Stawira atau yang biasa kita kenal sebagai Suhu Nengsiu. Saya persilahkan untuk ke depan. Dipersilahkan Suhu. Wah, selamat malam Suhu Nengsiu. Ya, oke. Kita persilahkan Suhu duduk dulu. Teman, boleh aku persilahkan duduk kembali. Oke, sebentar ya Suhu. Oke, selamat malam Suhu. Selamat datang di Surabaya. Gimana Suhu, udara Surabaya apakah sama seperti di Bandung ya Suhu ya? Haredang. Wah. Panas ya. Panas ya Suhu. Kalau di Bandung kayaknya lebih dingin gitu ya. Tapi namanya siang tetaplah selama ada matahari terbit. Iya Di ya. situlah selalu ada kehangatan ya. Oh, ya. Semoga dengan kehadiran Suhu di sini benar-benar membawa kehangatan untuk kita semua ya Suhu ya. Nah, jadi malam hari ini kita mau membahas tentang ini Suhu. Topiknya Brahma Wihara as the Power of Butterfly Effect. Nah, mungkin kita awali dulu dengan video ya Suhu ya. Untuk teman-teman panitia boleh dibantu untuk videonya. Earth and the planet are in danger. War, hatred, violence, and extremism are plaguing our society. Political ideologies rooted in religious and historical beliefs are becoming more aggressive. The space for open dialogue is shrinking. Apathy, indifference, Kita coba putar lagi ya teman-teman ya. Hal seperti ini sudah biasa. Sambil nunggu teman-teman memperbaiki yang di layar, mungkin Suhu mau share sedikit kira-kira dari video ini kita harus mengerti apa sih Suhu? Ya, ini kondisi saat ini, senang atau tidak senang, bahagia, tetap harus bahagia. Kondisi sudah seperti ini di mana-mana. Belum lagi gara-gara perang yang naik, harga bahan baku semua pada naik, semua pusing. Sampai ya itulah yang punya mobil mewah pun sekarang pusing. Jadi kondisi ini yang disebut dengan butterfly effect. Kita lihat satu kepakan kupu-kupu terus bisa mengubah kondisi sampai di negara Brasil terjadi puting beliung. the war. Yang sepertinya impossible gitu. Kupu-kupu itu kecil. Kupu-kupu itu kepakannya seberapa dibanding kepakan kita begini. Kalau kepakan kupu-kupu yang kecil aja bisa menggerakkan sampai membuat kondisi yang luar biasa dengan jarak yang sangat jauh dan sama dengan istilah snowball effect. Kita apalagi apa begini, apalagi kita membakar hutan, apalagi kita membuang sampah sembarangan, apalagi kita menebarkan kebencian, apalagi kita membuat kondisi satu sama lain tidak nyaman. Sebuah kepakan kupu-kupu yang tidak ada artinya aja ternyata memiliki arti yang sangat besar. Sebuah ujaran kebencian bisa membawa peperangan. Sebuah power kekuasaan bisa membawa hal yang menyebabkan perang sampai untung belum perang ketiga.
Jangankan dunia ketiga, perang dunia kedua aja kita sudah lihat. Ketika kita pergi ke Jepang, Anda silakan mengunjungi Hiroshima, Nagasaki. Lihat museumnya di sana. Seperti apa yang kita lihat? Kondisi apa? Butuh berapa puluh tahun untuk menghilangkan semua itu dan membangun kembali dengan kondisi dari radiasi. Sedangkan kita sekarang sedang berlomba-lomba untuk membangun nuklir. Tapi kita melupakan nuklir yang paling hebat adalah bukan bom atom atau bukan bom nuklir, tapi nuklir pikiran. Jarang orang membahas tentang pikiran. Ketika sekarang semua orang bicara tentang mindful, ketika semua orang sedang berbicara tentang meditasi, dan Anda melihat yang belajar itu banyak kan non-Buddhis. Mereka sudah mengerti teori-teori Buddhis itu dari mereka merasakannya pakai hati. Sedangkan umat Buddha secara teori menggunakannya pakai pikiran. Tapi bukan pikiran yang benar-benar mengerti tentang batin, tapi pikiran untuk mendebat orang. Jadi ketika kita bicara tentang energi, Buddha nggak pernah bahas tentang energi. Kenapa? Karena orang India pada saat itu udah jago semua Kundalini, Reiki, energi. Dan Buddha sendiri sudah menguasai dia sejak dia belajar dari pangeran. Guru-guru hebat sudah untuk mengajar beliau. Jadi soal energi udah nggak dibahas lagi, karena itu menurut Buddha sendiri tidak akan membawa pencerahan, bahkan penerangan sempurna. Maka yang Buddha ajarkan adalah esens dari kehidupan pembebasan. Yang Buddha ajarkan adalah bagaimana nuklir dalam pikiran ini, nuklir dalam batin ini bisa menebas lingkaran samsara, potong lingkaran samsara sampai hancur semua menjadi kosong. Hancur ya bukan hancur seperti kota yang terbakar, bukannya hancur seperti negara yang kosong. Hancur itu adalah lenyap dan kosong, sunyata. Oke. Ya, kayak gitu. Ini sepertinya teman-teman udah mempersiapkan videonya. Kita boleh tonton sekali lagi ya, Suhu ya, untuk teman-teman supaya lebih paham. And the planet are in danger. War, hatred, violence, and extremism are plaguing our society. Political ideologies rooted in religious and historical beliefs are becoming more aggressive. The space for open dialogue is shrinking. Apathy, indifference, and inaction have become the new normal. There is an alarming rise in loneliness, disconnectedness, and hopelessness. The existing systems of governance, politics, religion, and economies have failed us. For too long, we have allowed power to define truth, profit to define value, and fear to define belonging. Every crisis today cries out for an urgent new approach. Silence anymore is betrayal. History has proven that humans can move from darkness to light. We have the solutions within us. The most powerful force to move from despair to hope, falsehood to truth, and destruction to creation is compassion. Compassion is power. Compassion is responsibility. Compassion is courage. And compassion is action. The universal spark of compassion enables us to look into the eyes of suffering and say, I will solve this. My book, Karuna, the Power of Compassion, illustrates how compassion is the most powerful and practical solution to personal, social, and global problems. We are all born with vast ocean of compassion, but over time it becomes dormant or remains limited to the people closest to us. However, compassion can be ignited and expanded. In this book, I have introduced a new concept, compassion quotient, a scientific method to measure and increase compassion. I am not a preacher or teacher of compassion. I have made it a way of life. For the last 5 decades, I have fought for the rights and dignity of millions of most marginalized people across the globe. Every success and faith, compassion has been my driving force. Bisa By di- awakening and raising your dormant
Kailash Satyarthi. Ada yang kenal? Ada yang pernah baca bukunya? Gak ada kan? Orang sosok yang hebat kayak gitu nggak terkenal dan kita tidak kenal. Kita tahu, saya aja tahu barusan perjalanan mau ke sini. Peraih Nobel yang berbicara tentang perdamaian dengan compassion. Kalau bicara tentang compassion, kita tahunya Dalai Lama. Taunya ada orang di India sedang memperjuangkan dan hidup membesarkan banyak konsep perubahan di India. Kita juga nggak kenal, tapi karya nyatanya banyak. Karya nyatanya diakui internasional dan dia udah luar biasa menentang tenaga kerja dari anak-anak di India. Kita tahu dari zaman Buddha sampai sekarang, sampai detik ini tidak pernah ada yang namanya perubahan secara esensial besar. Karena apa? Sistem kasta masih di sana. Ketika kita bicara tentang kasta orang-orang yang berduit, mereka tidak bakal akan miskin. Ketika kita bicara kaum Dalit yang terbuang, bahkan dia harus guling untuk mendapatkan makanan sisa-sisa orang kaya yang baru makan. Terus guling-guling, dia harus buka sepatu, turun dari sepeda untuk lewatin rumah orang kaya. Dan kaum pendidikan rendah, jangan pernah berharap bisa sekolah. Makanya yang kita kenal sebelum beliau adalah tokoh di India, Profesor siapa namanya? Jadi lupa. Blank. Yang dia dari kaum rendah tapi dia bisa jadi profesor, bisa sekolah, dan dia yang mengakibatkan agama Buddha berkembang di India. Profesor dia Ambekar, mana ingat. Baru mau saya jadikan PR buat temen suhu. Biasa, lagi grogi dilihat Oke. orang. Karena yang nggak kelihatan lebih banyak dari yang kelihatan. Oh siap. Iya, di YouTube banyak. Oh jangan takut teman-teman. Katanya live gitu bercanda. Ya, jadinya ketika kita lihat Profesor Ambekar yang mengubah konsep orang miskin, orang susah, orang kasta rendah bisa sekolah, bisa mencapai pendidikan tinggi, bisa masuk ke pemerintahan, itu udah berubah. Dan sedangkan sosok ini kita nggak kenal. Dia berjuang di dalam compassion. Satu orang berjuang, kita nggak kenal, tapi di India pahlawan. Dan nggak pernah dibikinin film Bollywood tentang beliau. Profesor Ambekar tidak pernah ada yang membuat filmnya, tapi dokumenternya banyak. Orang-orang hebat itu nggak kelihatan, tapi mereka sedang bekerja. Paham? Dan duduk di sini, semua Anda adalah orang-orang hebat. Nggak ada yang kenal kan? Tapi Anda sedang bekerja, Anda sedang berubah. Satu kepakan kecil kupu-kupu bisa berarti bagi dunia, apalagi satu orang Anda duduk di sini. Satu orang saya, siapa saya? Tapi saya sedang berjuang, saya sedang bekerja. Nah, kerja untuk apa? Untuk talk show ini. Mari kita lanjut. Tepuk tangan dulu ya buat Su ya. Kita lihat ya kata butterfly. Baru tadi kita makan di mana tadi? Anxious. Itu ada butter ya? Betul. Butter. Jadi kalau butterfly itu apa? Mentega terbang. Setuju ya teman? Iya Ya. Su. Ada yang mengangguk Su, gimana Su? Mentega terbang. Nah, butterfly adalah kupu-kupu. Asalnya dari mana? Iya, kepompong. Sebelum dia jadi kepompong, ulat. Ada yang suka sama ulat? Petani semua bunuh ulat. Ulat dianggap hama. Ulat dianggap menjijikan. Itu ada ulat. Kok nggak kaget? Nggak lompat gitu. Tapi kalau dibilang tuh ada ulat, orang langsung geli gitu kan. Padahal kalau dibikin film komik atau film apa lucu kan. Tadi siapa bilang? Si Lady bilang dia suka ulatnya di Pokemon. Karena lucu katanya. Nah, berarti ulat itu sebenarnya jalannya begini ya. Apakah si ulat tahu dia bakal jadi kupu-kupu? Ada bocoran nggak? Mamanya kupu tapi ditinggalin ketika dia bertelur. Saya itu di Fokwangsan itu miara kupu-kupu. Jadi kita bikinnya karena paling doyan itu mereka pohon jeruk. Jadi kita bikin pohon jeruk banyak, terus bikin kandangnya besar dan ulat itu dibiarkan di situ. Jadi kupu-kupu kawin, dia akan bertelur. Setelah bertelur, kupu itu pasti mati. Jadi ulat itu adalah anak yatim piatu itu, nggak pernah ngeliat ibunya. Karena habis menikah pasti nggak lama mati. Jadi yang penting bertelur. Nah ketika bertelur dia menetas sendirian, terus dia bingung, kok jalannya begini ngeok. Terus kerjanya cuma makan dan makan. Setelah makan kenyang, dia akan membungkus dirinya, yang disebut dengan kepompong. Dan kita akan tunggu itu, tepatnya berapa hari, 21 hari atau berapa hari saya lupa. Soalnya tiap hari panen gitu. Tiap hari mereka bertelur, bukan bertelur, menetas dan terbang.
Saya kan orang yang boleh dikatakan ada air kan lus we. Bener ya Su? Nah, Kirain bercanda. diberkatilah kita ya. Nah, kupu-kupu itu ya, ketika dia belum kupu ulat, ketika dia udah kenyang, dia bikin kepompongnya sendiri loh. Dari mana? Dari kumpulan daun-daun itu dia gulung dan gak sama daun. Gimana cara bikinnya coba? Yencu itu meneliti, melihat gimana caranya dia membungkus. Terus kalau udah terbungkus, nanti begitu dia udah mulai keluar, ada yang begitu keluar, set langsung terbang, sukses. Tapi ada yang susah banget keluar, kayak kita mah bayi sungsang nggak keluar. Tahu sungsang? Anak sekarang nggak tahu karena semuanya sesar. Tahu ya teman-teman ya? Biologi masih tahu ada juga. kok Su, biologi ya kita Karena ya. taunya sesar gitu, pokoknya untuk menjaga body, cilah. Jadinya dia maunya sesar. Nah, kupu yang sungsang itu dia berjuang pelan lama. Kita kan kasihan ya. Begitu udah tinggal dikit, ya udah cabut aja, set keluar kan dari kepompong. Tapi itu bukan compassion, bukan cinta kasih, bukan meta. Itu adalah niat baik kita membantu dia. Kesulitan kan, tinggal dibuka plong gitu kan, tapi membuat dia cacat. Karena kupu itu harus berjuang sendiri untuk mencapai kesempurnaannya tanpa bantuan dari siapapun. Kita pikir kita baik, tolongin gagal. Sama seperti burung walet atau seriti. Itu dia kalau udah tahu anaknya ada sakit atau anaknya ada kelainan, didepak, ditendang dari sarangnya. Karena di Fosien kita dulu waktu di Taiwan itu ada sarang burung, mereka selalu bersarangnya di situ dan selalu datang dan pergi. Jadi suka ada yang jatuh kan, kasihan, kita cinta kasih loh sepe. Akhirnya kita pakai tangga, taruh lagi di situ. Sore udah jatuh lagi, kasihan, taruh lagi di situ. Akhirnya jatuh, akhirnya kita tahu ini anak yang dibuang oleh orang tuanya. Pasti didepak lagi. Karena mungkin mereka udah tahu ini tidak bakal sempurna. Insting binatang aja begitu hebat. Akhirnya kita rawat, kasih suapin. Ya tidak sempurna, betul tidak sempurna. Jadi insting induk itu tidak pernah salah. Nah, kita lanjutkan ya. Ulat menjadi kupu-kupu. Oh ya, Kepompong dulu Su. Oh ya, ulat Baru- menjadi ke pompong, persahabatan Ya. bagai ke pompong mengubah ulat menjadi butterfly. Kenapa teman gak ada yang jawab ya? Mungkin lupa sama lagunya Su. Oh, iya. Lanjut Su. Ketika menjadi kupu-kupu, apakah dia bisa jalannya begini lagi? Apakah dia buruk rupa lagi? Tidak. Apakah dia dihina atau dia dibilang jijik atau dia dihindari orang? Anak-anak kecil selalu senang dengan melihat kupu-kupu. Udah gak dengar kan? Kayaknya Dengan beda kita. zaman Su. Oh, beda. Saya aja pikir, kayaknya sama mereka beda jauh deh Su. Kalau Iya. kita dulu nyanyinya banyak lagu anak-anak, kalau sekarang nyanyinya lagu Blackpink. Bingung kan? Nah terus ketika kupu-kupu terbang, dia berubah metamorfosis namanya. Demikian juga seorang yang buruk rupa, jelek, hatinya jahat, orang sekejam apapun, selama dia mau merubah dirinya, membungkus dalam kepompong, ikut pelatihan Astasila, kayak kemarin satu malam, nggak ikut ya. 2 tahun lalu ikut Su. Jangan gitu Su. Dia dibungkus dalam kepompong dan kemudian setelah dia lepas, dia akan berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Oke, nah cepet amat udah kesini. Emang kenal? Kenal nggak? Edward Norton nggak kenal? Edward Lawrence terkenal? Nggak pernah kenal kan? Belum Su. Waduh, saya juga baru kenalan. Tolong perkenalkan kepada kita Su. Saya yang udah meninggal 2008. Oh. Jadi beliau ini yang menamakan butterfly effect. Dia adalah seorang saintifis matematik, penghitung, dan dia juga seorang meteorologis yang bisa memperhitungkan dengan kekuatan matematika bagaimana bisa melihat energi daripada kepakan kupu-kupu yang akhirnya membuat energi ini seperti butterfly juga kan. Dan satu hal kecil yang terjadi di pojok dunia sebelah mana akan mengakibatkan hal besar di pojok dunia lainnya. Nah ini adalah Profesor Edward Norton ya. Dan kita lihat selanjutnya. Ini yang menemukan chaos teori juga beliau. Jadi dikatakan apa? Bahwa coba tolong translate. Dibacain dulu ya Su ya. Oh, ya.
It has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world. Artinya, Ini versi kalimat Jesse ya Suhu ya. oke. Sesuai sama yang tadi dibicarakan sama Suhu, hal sekecil apapun itu bisa, hal sekecil apapun contohnya ya seperti sayapnya kupu itu bisa mengakibatkan sesuatu yang besar. Kalau di sini dia bilangnya typhoon ya, angin topan di seluruh dunia. Berarti kalau bisa diartikan artinya butterfly effect ini apakah tidak hanya khusus hal yang baik, jadi bisa hal yang baik, bisa hal yang buruk ya Suhu ya. Ini kan impossible ya. Masa sih angin topan hanya disebabkan oleh kepakan orang biasa sama peneliti kan pola pikirnya tidak sama, betul? Betul. Orang yang tukang hitung-hitungan, orang yang sudah science, namanya scientific, yang meneliti, yang dia bisa membuat rumus-rumus hebat, bisa mengungkapkan hal seperti ini buat orang biasa zamannya dulu. Ini pemimpi yang nggak ada hubungan satu sama lain, betul nggak? Betul. Nah, makanya kita bahas. Lanjut. Keputusan kecil berdampak besar. Terus masing-masing kita seperti kupu-kupu dalam butterfly effect. Setiap langkah kecil menuju pola pikir yang lebih positif. Terus segala sesuatu dalam hidup ini bergantung pada berbagai macam faktor, berintegrasi dalam bermacam cara. Ini dikemukakan oleh M.T. Edwardson. Lanjut. Dapat mengirimkan gelombang positif bagi organisasi, keluarga, dan komunitas. Ini kayak sambungan yang tadi potong ya. Ya lanjut. Sangat mungkin, ini kata siapa? Bapak kita, Albert Einstein. Sangat mungkin di balik persepsi indera kita yang cuma berapa? Ada panca indera, ada 6 indera. Kita semua menggantungkan diri kita pada panca indera. Tapi Sang Buddha 2500 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa sebelum kita kontak dengan dunia, kita sudah punya yang namanya nama dan rupa. Ini adalah batin, jasmani dan rohani. Lalu memberikan kemudian salayatana atau 6 landasan indria. Jadi Buddha udah ngomong indera kita bukan cuma 5, indera kita 6, 5 jendela 1 pintu. Kenapa dibilang 5 jendela 1 pintu? Karena dari mata, telinga dan lainnya itu cuma jendela, tidak bisa keluar. Tapi pikiran itu adalah pintu. Apa artinya pintu? Bisa keluar, bisa masuk. Contoh yang ada di sini, saya ajak kalian memikirkan bantal guling kamar kalian. Semangat langsung Suhu. Udah nyampe di rumah? Ada bantal gulingnya? Ketemu? Anda udah nyampe di rumah. Udah pulang itu barusan. Dalam seberapa detik Anda sudah pulang. Terus kenapa kita masih di sini? Karena kita masih punya badan. Tapi kalau Anda sudah meninggal, udah nggak ada lagi ini namanya badan, maka saat kita berpikir kemana, kita saat itu sudah sampai mana. Itulah the power of kesadaran. Kesadaran kita bisa di mana-mana. Nah, persepsi yang diakibatkan dari panca indera 5 jendela itu bisa membawa satu indera yang disebut dengan pikiran itu kemana-mana, luar biasa. Bahkan sampai mengatakan ada dunia yang tersembunyi tanpa kita sadari. Ini Anda lihatnya apa nih? Itu kan Anda udah belajar belajar astronomi kan? Betul. Nggak tahu ruang angkasa. Tapi buat anak kecil dia bilang apa nih? Bintang. Atau kalau buat pelukis dia bilang apa nih? Saya cat diginin cipratan, betul? Cat. Atau orang bilangnya ini titik-titik dot. Kalau orang komputer bilangnya apa nih? Matrix. Apa aja lah terserah. Persepsi kita beda-beda tentang gambar yang sama. Tergantung usia Anda udah berapa, apa yang Anda pelajari dan apa segala macam. Tapi sesungguhnya ini bukan apa-apa kan? Hanya gambar doang. Tapi semua orang menangkap. Ada yang langsung bilang ini apa tadi? Apa yang pertama? Alam semesta. Luar angkasa. Tahu dari mana alam semesta? Oh, karena ternyata kita ini hanya hamparan debu. Gimana lagunya? Butiran debu, tidak ada apa-apanya. Tapi tidak ada apa-apanya, kita ada di mana? Coba tunjukin. Kita ada di mana? Ada yang mau volunteer menunjuk kita di mana? Betul. Kita ada di sini. Anda tunjuk aja satu titik. Orang juga nggak tahu ada di mana, betul? Betul. Dia persepsi dia, saya ada di situ. Pokoknya saya ada di situ. Tapi sesungguhnya kita ada di sini. Ini adalah realita. Ini adalah
yang kita tidak tahu. Ini kan diambilnya dari teropong, dari luar keluar terus zoom out, jadilah begini. Tapi yang kita lihat, kita berdiri di bumi. Sekarang kita lihat bola ini kayak gimana, bola bumi. Bulat kan? Kita ini berdirinya di mana? Indonesia adanya di mana? Garis katulistiwa adanya di mana? Tengah kan? Betul? Negara kita berada di tengah kan? Anda bayangkan Anda berdiri di atas negara kita. Jadi posisi kita di bola itu berdirinya gimana? Begini. Ini bola. Ini garis katulistiwa. Negara kita di sini. Dan kita lagi berdiri kan? Berarti kita berdirinya gimana? Ya begini. Di bola itu kita berdiri kan? Tapi kan kita nggak pernah merasa kita begini. Kita merasa berdiri di atas kita ada langit, dataran bumi, lautan luas. Kita nggak merasa kita sedang berada di sisi yang sedang berdiri begini. Betul. Kita merasa kita duduknya di atas. Kalau kita berdiri di atas berarti kita di kutub utara dong. Terus kalau orang yang di kutub selatan gimana? Kebalik ya. Ini adanya di mana? Di ilmu. Tapi di kenyataan kita ngomong gini ke anak kecil, percaya nggak? Bisa diterima nggak? Bisa nggak? Anak kecil bilang, kita ini sebenarnya ada di bumi, berdirinya begini. Kok bisa sih berdiri begini? Berarti kita bisa dong kayak cicak. Nggak bisa, nggak masuk di logika. Jadi sesuatu itu ada dunia yang tersembunyi adalah di luar batas nalar kita. Sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi di atas langit masih ada langit. Ini hanya hamparan kosong, cuma terdiri dari titik. Tapi nanti kita periksa lagi ya. Next. Saya tidak tahu apa peranan saya di dunia ini, tapi bagi saya hanya seperti anak kecil yang sedang bermain di pantai. Lalu menemukan batu kerikil yang indah. Batu kerikil ada yang indah, pernah lihat? Mungkin namanya ditulis indah gitu ya. Batu kerikil yang indah. Kan ada suka berwarna-warni, kan ada yang warnanya kuning, ada warna apa yang belang. Nah, betul. Dia melihat batu kerikil yang indah ada di mana? Di hamparan pasir. Sementara di hadapan saya terhampar luas lautan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Ini kata siapa? Siapa dia? Penemu apa dia? Hukum gravitasi. Oh, dilempar, dia jatuh lagi. Betul? Kita udah bisa melihat mereka yang di angkasa dengan pesawat. Minum gimana cara minum mereka? Dilempar, airnya jatuh enggak? Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan kalau tidak ada rekamannya. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat kalau kita tidak tahu belajar tentang ilmu itu. Anda belajar ekonomi ya nggak bakal ketemu dah, kecuali kita di Indonesia kan semuanya kita pelajarin. Anak SD SMP semua dicekokin semua ilmu. Jadi setidaknya tahulah gravitasi seperti apa. Sir Isaac Newton bisa bikin rumusnya, meneliti, menemu. Tapi dia bilang cuma anak kecil. Kalau dari tadi kita di dunia yang tadi, kita hanyalah bagian dari paling kecil dari partikel debu. Karena bumi ini kita, galaksi kita bahkan udah jadi debu. Planet kita malah gak kelihatan, tata surya kita gak kelihatan, galaksi kita malah jadi debu. Jadi kan hanya bagian terkecil. Dan ini adalah saya hanya kecil sedang bermain di pantai. Sang Buddha perumpamaan, banyaknya bagaikan butiran pasir di pantai. Perumpamaan para Buddha tersebar di semesta ini seperti tadi. Coba back ke gambar yang tadi. Bayang gak? Ini titik, tapi sesungguhnya ini adalah galaksi atau mungkin ini adalah tata surya. Dan kalau Anda lihat gini, dari satu titik itu ada satu bumi. Satu bumi itu pernah ada satu Buddha. Bisa kebayang berapa kan? Banyak. Jadi 2500 tahun yang lalu sebelum ditemukan ilmu astronomi dengan teropong, penelitian keluar angkasa, dan Sang Buddha katakan Ti Sahasi Mahasasi Lokadatu, atau yang disebut dengan klaster tata surya besar, San Chen, Ta Chen, Su Chen. Jadi satu tata surya bisa berkumpul menjadi 1000 tata surya, 1000 tata surya bisa berkumpul lagi menjadi tata surya, yaitu satu tata surya besar, 1000 tata surya sedang. Banyak ya kayak gini ya. Dan apa hubungannya sama kita? Sang Buddha katakan, sekali pikiranmu mengembara, sekali jentik, sekali cepat, lebih cepat dari jentik, kamu sudah bisa mengembara sampai ke sana. Inyen Sanchen, sekali Anda berpikir yang positif, Anda sudah bisa sampai ke sana. Buddha sedang khotbah di satu titik yang paling kecil. Buddha lain di titik lain sedang mendengarkan.
Ketika ada satu orang baik di dunia, kita nggak usah ngomong yang gede gini, ngomong 26 surga. Ada satu orang baik di bumi ini, kursinya I Huang Tati atau Gyok Hong Siang Te atau yang kita kenal dengan Dewa Indra akan panas. Wah, dia tidak bisa duduk tenang. Karena ada orang yang baik banget, yang butuh perhatian, langsung dibuka laptop, set, dicari siapa, GPS mana yang nyala, di zoom out. Oh, orangnya lagi di OCBC, lagi di sini kita, never stop apa tuh. Nah, kita ada di sini, membuat bangkunya Raja Dewa Indra Saka, penghuni surga tingkat kedua panas. Kenapa? Anda adalah orang-orang yang mengorbankan waktu Anda hanya untuk berbicara tentang butterfly effect. Buang waktu berapa lama di sini, tapi efek yang dihasilkan dari Anda hadir di sini bisa mencapai ke sini. Luar biasa nggak? Tepuk tangan dong. Hati-hati, entah bisa topan. Kok nggak ada yang ketawa? Sungkan mungkin Su. Sungkan, Kepakan Su. kupu-kupu aja udah bisa bikin topan. Nah, Anda tepuk tangan, waduh, gempa bumi, Tsunami ya Su ya. tsunami ya. Jadi badan itu berani dong, karena Anda tepuk tangannya bahagia. Anda tepuk tangannya memancarkan perhatian, care, kepedulian, maka getaran dan gelombang yang akan dihasilkan juga gelombang bahagia. Kita lanjut ke inti persoalan kita. Lanjut. Yang video itu mana? Nah ini. Kita putar Iya, videonya benar. dulu ya. Ini kita pengen tahu sebenarnya yang dibilang oleh Sang Buddha, kita ini adalah semesta, semesta ada kita. Dibuktikan dari film Cosmic Eye ini. Dan ini saya senang banget, hebat gitu ya. Dari mata, lihatnya mata, jangan ditoel-toel deh. Dari mata keluar, zoom out, zoom out, zoom out. Tuh, kelihatan nggak? Pause, stop. Dari YouTube-nya aja ada wifi nggak? Coba sementara diproses dulu Su. Oke, jadi kalau kita ngeliat gini kan, udah sampai di atap segala macam ya. Kebayang nggak sih? Anda pernah naik pesawat kan? Saya juga kesini kan naik pesawat. Waktu pesawat lagi lepas landas, kita di atas nih. Wih, gua kalau jadi dewa kayak gimana ya? Karena orang bilang dewa ada di atas kan? Iya, Ngelihatnya kemana? ke bawah. Ke bawah kan? Saya lihat, pada lagi ngapain? Nggak kelihatan, sumpah. Iya. Ketutup atap Awan. minimal. Paling lihatnya mobilan jalan. Lebih tinggi lagi, nggak kelihatan apa-apa. Lebih tinggi lagi, siapa mau memperhatikan Anda satu persatu? Jadi saya ngomong begini, di dunia ini kalau Anda ada yang menganggap, ada yang mengamati Anda dari atas, percayalah nggak kelihatan. Orang kamu melakukannya di bawah atap, kecuali dia bisa punya itu kacamata Transparan ya, Transparan. bisa melihat gitu ya Su. bisa nembus. Jadi semua perbuatan kita, siapa yang bertanggung jawab? Kita sendiri. Karena kita sendiri yang tahu kita lagi di mana, ngapain, dan untuk melakukan apa. Ngapain kita menganggap ada yang mau watching you, someone watching you, melihatin kamu, nggak ada. Karena saya juga dari atas mencoba melihat ke bawah, nggak ketemu kali siapa yang dilihat. Jadi jangan pernah menyalahkan yang di atas, ini gangguan dari atas atau ini apa di atas. Itu semua adalah, bisa nggak? Bisa. Nah, Ketika kita dari atas, yang tadi kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Wah, udah tidak lagi kelihatan. Makin jauh, apa yang dilihat? Apa yang kelihatan? Stop, nggak kelihatan. Wah, pulau. Lanjut aja. Ini kan narasi. Terus pulau, negara, bumi, bulat, kecil, titik. Kelihatan apa coba? Kalau udah begini kelihatan apa coba? 10 miliar kilometer, miliar itu juta ya? bilion. Bilion tuh Bilion miliar. juta, bilion. Udah mana lagi yang tadi? Nggak kelihatan kan? Nah ini matahari kelihatan kan? Titik doang. Nah galaksi, Alpha Centauri, Cluster, Capella, Vega, Lady, Jessie. Nah ini apa? Bima Sakti. Ini apa? Milky Way. Galaksi lain 10 million light years, tahun cahaya. Kita udah pergi ke tahun Nggak tahu sudah kemana Su. udah jauh di atas. Balik lagi, yes, watching your mind, watching your eyes. Kembali kita ke keadaan sekarang, saudara-saudara. Aktifkan kembali kesadaran Anda dan kita akan kembali ke saat ini. Di sini. Ini masih jauh ya, di bumi. Bentar, sabar, Pulang ke bumi. Sekarang Su. Kembali. Yes. Kelihatan lagi dia. Hai.
tapi kita lihat ke bumi yang lain. Lewat mata, saudara, semua objek kita lihat lewat mata, masuk ke dalam hati, dari mata turun ke hati gitu. Dan kita lihat kembali ke dalam diri, 100 nanometer, 10 nanometer, ketemu DNA. Masuk lagi ke dalam DNA kita, 10 pikometer, elektron, orbit, spin down, pikometer, pada akhirnya emptiness. Nukleus dari yang tadi kosong, emptiness, temu nukleus, neutron dan proton. Sebisa lagi, down quark, up quark, keluar lagi. We are nothing. Kita adalah semesta, adalah kita. Yang belajar ilmu anatomi tubuh, Anda akan lihat semua sel jaringan tubuh dan sampai sel-sel. Dan sel-sel ini setiap hari pada mati. Apakah Anda tahu? Ada yang berduka dengan sel-sel kita yang mati? Namo Amitofo Sabesan Kara Anicca. Anda ada sesalin nangis sel Anda mati. Berapa juta sel yang mati setiap hari? Ada sel yang lahir, Anda berterima kasih. Anda bilang, wow, my new cell is born. Terima kasih ya sel-sel hidup. Yang ada kita tiap hari komplain. Aduh, udah mulai ada kerutan. Aduh, di sini ada titik-titik jerawat. Aduh, ada apa nih namanya, bopeng-bopeng. Beli ini, beli itu untuk menutupi. Maaf para wanita yang senang berdandan, Anda sesungguhnya menutupi kecantikanmu, betul nggak? Kalau saya ngomong begini saya di-ban sama Diam semua loh, kosmetik. Jangan betul. Kenapa harus ditutupi? Yang tidak akan ketutup adalah inner beauty. Inner beauty ini cahayamu, wajahmu, energimu, semua akan ditangkap oleh orang-orang berupa apa? Kalau saya datang sini, woi ngapain tuh di situ? Apa yang akan Anda lihat kepada saya? Suhu galak. Oh, terus apa lagi? Oh ketawa, galak ini. Lagi galak kok, ketawa. Kenapa ketawa? Galak aja ketawa, bingung kan? Kalau saya datang tiba-tiba marah, energinya gimana? Negatif. Nggak usah ngomong panjang babi bu bebo lagi, semua langsung diem silent. Apaan sih? Kita nyaman nggak? Saya datang, halo semuanya. Apalagi bagi duit, merah semua. Waduh. Makasih loh. Langsung happy nggak? Happy. Surga dan neraka saat ini, momen ini, nggak pakai rekayasa nanti setelah mati. Alam semesta juga saat ini, di badan kita alam semesta, ada yang mati saat ini jutaan sel, ada yang baru lagi hidup. Sel darah merah memakan darah putih, leukemia ya, betul ya. Kalau terbaliknya jadi apa itu? Sel darah putih makan darah merah, kan makanan dia. Belum lagi ada sel-sel kanker dalam tubuh kita. Semua orang itu punya sel kanker, semua punya. Tapi ketika dia aktif, ketika dia bertambah besar, bertambah kuat, akhirnya kita kalah dengan sel kanker. Apa yang terjadi? Rambut kita perlahan rontok. Kalau saya mau udah rontok, udah botak. Semuanya mau ketawa itu sungkan Suhu. Harus Ya nggak usah dipancing dulu jadi Suhu. aja. Daripada ntar stroke, Oh iya. menahan emosi stroke loh. Iya, bukan marah doang. Ya kamu mau ketawa aja. Sebelum ketawa itu dilarang. Bingung kali ya? Bingung? Ya udah next dah. Yaudah lanjut dulu Suhu. Ya, next. Nah, kita baru masuk ke pembelajaran kita saat ini adalah, dan tadi kita udah bicara tentang butterfly, efeknya apa, pikirannya apa, medan magnet, dunia ini seperti apa, semesta itu seperti apa, kita bukan siapa-siapa dan jangan merasa kita siapa-siapa juga karena lu bukan siapa-siapa, kan begitu. Nah sekarang kalau mau menjadi siapa-siapa, apa yang harus kita lakukan? Kalau mau menjadi seseorang yang berarti, walaupun hanya dengan kepekan yang kecil, apa yang harus kita lakukan? Nah ini cuma empat ini. Ini ada yang ngerti nggak bahasa apa ini? Nggak ngerti? Orang Surabaya nggak ngerti? Maaf, angkat tangan. Siapa yang di sini keturunan orang Tionghoa? Angkat tangan. Harus angkat tangan. Oh banyak teman-teman. juga ya. Ini nggak ngerti? Kayak kita. Jadi kita ini bukan orang Tionghoa, bukan kita. Itu cuma keturunan doang, betul? Jadi kita ini orang Indonesia. Wah ngamuk, Karma, sabar. Kita ini orang Indonesia. Jadi kalau dibilang, Cina lu, orang tulisan Cina aja nggak ngerti. Nah, sekarang harus belajar lah. Setidaknya sekarang ini adalah bahasa internasional. Kita harus ngerti diri kita. Tinggi amat ya. Nah, Anda lihat itu tahu artinya apa?
Sepei, tahu sepei? Sepei itu antara ini se digabung jadi sepei. Orang bilang ta ci ta pei, tahu nggak? Ketahuan nggak pernah baca mantra Kuan Yin Pusa, susah. Padahal ini udah terkenal banget ini ta ci ta pei Kuan Yin Pusa. Ketahuan nggak pernah baca ta pei chou. Se itu atasnya itu kayak tanduk betul garis gitu ya. Itu kayak lan atau kalau dia dipanjangin kayak caw rumput ya. Itu nggak usah dilihat lah. Artinya itu melambai-lambai ngek gitu kan kalau digerakin. Yang bawahnya kayak terbalik itu artinya sutra. Sutra, tahu sutra? Halus, bisa ulat sutra, bisa sutra. Pokoknya bahannya halus. Halus, tahu halus? Tahu. Apa yang halus? Bawahnya apa tuh? Oh, itu tahu langsung hati atau sin. Jadi kita berbicara tentang apa sih ini huruf ini? Halus, hati yang lembut. Lebih lembut dari puyo-puyo itu. Tentang di mall iklan. Dapat apa namanya? Endorse ya. Jadi lembut, silk itu lembut. Jadi ini bahasa Palinya meta, bahasa Sanskertanya maitri. Kenapa ini disebut seuliang sin? Uliang adalah tanpa batas, sin adalah hati yang tanpa batas. Di Theravada bahasa Palinya dibilangnya Brahma Wihara. Sebenarnya kalau ngomong Brahma Wihara, ini 4 ini dilakukan, Anda akan terlahir di alam Brahma. Wihara adalah kediaman atau tempat bagi orang suci, bagi orang yang mau melatih diri, bagi orang yang melakukan perubahan. Itu namanya wihara. Jadi Brahma Wihara atau tempat rumahnya para Brahma. Apa yang dibilang Brahma? Dalam Maha Brahma ada definisi dalam Brahma Jala Sutta, I'm the Lord, I'm the King, I'm the Father of everything, I'm the Creator. Itu baru disebut sebagai Maha Brahma, surga tingkat ke-9. Dan agama Buddha surganya ada 26. Tapi surga tingkat ke-9 dia merasa I'm the Lord, I'm the King, I'm the Father of everything, I'm the Creator. Baru surga tingkat 9 dia bilang dia bisa mencipta segalanya. Tapi yang di atas itu semua dia udah nggak butuh, nggak peduli sama ciptaannya karena dia berdiam dalam kebahagiaan, berdiam dalam keluhuran, berdiam dalam ketenangan dan kedamaian. Udah nggak peduli sama yang lain, nggak butuh follower yang di atas itu. Hanya mind watching mind, pikiran mengamati pikiran, dan penghuni alam surga ke atas hanya bagi Anda yang senang meditasi hingga mencapai tingkat jana. Dan untuk mencapai ke alam Brahma itu tidak perlu nunggu after death, tidak perlu nunggu setelah kematian. Saat ini Anda duduk meditasi, mencapai tingkatan jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, Anda udah traveling ke alam surga saat ini juga. Dan itu bukan janji saudara-saudara, bisa dibuktikan. Gimana caranya? Ini dulu punya hatimu selembut sutrakah? Punya cinta enggak? Punya. Tapi cinta yang pribadi apa cinta yang universal? Kalau cinta pribadi cuma ngomong wo ain ini, ai wo ma, wo puyau nih paksa. Cuma cinta seperti itu kah yang bisa kita punya? Atau cinta universal? Menyayangi orang tua, keluarga, tetangga, semua sampai supir taksi, supir-supir yang di luar, semua makhluk yang menderita, bahkan termasuk musuh-musuhmu. Dan yang dikatakan sebagai iblis juga harus kita cintai. Karena kalau enggak kasihan si iblis. Gua gak kenapa-napa disalahin terus. Kenapa terjadi pemerkosaan? Oh itu saya sedang digoda sama iblis. Kata iblis, gue cuma ngeliatin doang, lu yang melakukan. Kasihan kan? Terus memberikan cinta kasih ini pada semuanya universal. Tapi kita tidak boleh blame, kamu jahat, kamu baik. Sorry ya yang jahat, cuma perumpamaan. Orang jahat pun dia tetap baik. Kenapa dia mencuri? Oh karena dia mau peduli anaknya kelaparan, gak ada susu mahal banget. Oh harga bensin aja mau beli susu udah mahal sekarang. Betul ya? Nah, akhirnya dia mencuri. Tapi karena dia peduli. Kita bilang itu jahat karena ketangkep masuk penjahat. Dan berapa banyak banget orang yang kelihatannya baik, yang kelihatannya duitnya sebar kemana-mana, taunya korupsi banyak dan tidak ketangkep. Saat tidak ketangkep, semua memuji-muji dia sebagai orang baik dan tidak ketahuan kejahatannya. Ini nggak bisa kita blame. Nah ini harus kita kasihani, kita cintai dengan sepenuh hati, termasuk musuhmu. Karena musuhmu adalah orang yang membuat kamu lebih tegar. Batu karang kalau boleh komplain sama ombak, tiap hari dia diterpa sama ombak. Waktu ombaknya kena, sakit kan?
Walaupun air itu tidak menyakiti. Coba ada yang pernah mandi, Anda teriak-teriak nggak? Shower, ada nggak? Enggak. Kenapa batu bisa bolong tiap hari digituin? Air doang loh. Apalagi tsunami, serem banget ya kami. Air kecil buat main-main. Air besar datang, banjir. Begitu banjir, lebih besar lagi ditambah dengan angin. Wah, air berteman dengan angin dia. Hilang semua. Tsunami kemarin, hitungan detik, orang nggak bisa kemana-mana. Nah, cinta kasih. Ini cinta kasih. Cinta itu harus dikasih, namanya cinta kasih tadi. Gimana sih? Cinta kasih. Jadi cintanya harus dikasih, teorinya. Namanya cinta kasih. Tapi kita mau melakukan cinta kasih apa enggak? Cinta kasih. Yang dikasih apanya? Goyang-goyang dong. Kemarin cinta kasih ya. Nah, cinta itu harus dikasih. Kalau udah dikasih, orang suka memberi, orang suka berdana, maka dia disayang. Itu namanya kasih sayang. Gimana mau dapat kasih sayang kalau kita tidak memberi? Itu logikanya. Jadi cinta itu harus diberi. Cinta kasih, kasih sayang. Udah sayang? Goodbye. Se-nya dulu. Ini cinta adalah shenti li xing. Ini adalah badan jasmani kita bisa bergerak. Melihat dan memberikan pada semua makhluk apa yang kita punya dari badan jasmani ini, pikiran, semuanya kita berikan pada makhluk lain. Berbagai tanpa batas kebahagiaan dan kebajikan ini yang membuat kebahagiaan. Ini adalah Jadi orang yang punya cinta kasih, dia berjalan aman, berjalan kemanapun akan aman. Orang-orang yang sampingnya tenang. Tapi kalau saya tukang tonjok orang, jotos orang, suka tampar orang, Jangan dipraktekkan ya, Su. belum aja udah takut. Apalagi dia tahu saya suka tampar orang, pukul orang begitu lewat, kabur dong, kabur. Stop. Oke, kembali, Su. Ini adalah perilaku seseorang bisa kelihatan dari kebiasaannya. Maka orang yang punya cinta kasih dia nggak bisa bohong. Pasti dia banyak dibohongin orang. Kalau jualan pasti rugi. Nggak bawa duit, bisa kurang nggak? Udah bawa dah. Bener nggak? Betul. Maka sedoang kagak cukup. Dia harus ditambah dengan kebijaksanaan. Jangan sampai dibohongin orang, dibodohin orang. Karena cinta kasih. Ketika melihat pasangannya selingkuh, kamu bahagia sama dia? Iya, silakan. Oke. Udah, Siap. bahagia. Siap melepas. Belum pernah dipraktekkan sih, Su. Jadi nggak tahu, Su. Jadi oke apa nih gitu. Itu adalah orang yang punya cinta kasih, butuh kebijaksanaan. Nah, jadi bawahnya ada hati, ada sin. Yang sampingnya pei. Itu ada dua karakter juga, yang atas namanya fei. Itu fei. Garis lagi 3. Itu fei. Fei itu artinya pushe, bukan. Atau voting, atau apa namanya? Voting itu apa? Berkebalikan. Menyangkal, fei. Bawahnya adalah hati. Jadi artinya bukan hati biasa. Hatimu yang biasa nih kayak gini. Tapi kalau udah tambah fei, bukan hati yang biasa. Artinya ngelihat orang lain susah, lihat orang lain sedih, hati kita juga nangis. Aduh langsung sedih, aduh langsung iba. Ada orang gak punya duit, aduh langsung kasih duit. Padahal begitu pegang, gue juga gak punya duit. Tapi perasaannya udah muncul dulu gitu. Ngelihat orang lain menderita, dia muncul. Karena fei itu adalah bukan yang biasa, bukan hatimu yang biasa. Dan ini adalah simpati. Bagaimana kita ulas asih. Ulas asih. Ulas itu tahu ulas apa ulas? Welas. Apa bahasa lainnya, Su? Welas yang buat minum. Oh iya. Gelas. Iya, Su. Nah, welas asih. Asih tahu asih? Apa? Susu ibu ya katanya. Ya. Asah, asih, asuh. Asah tahu asah? Tahu. Asuh Mengasah. tahu asuh? Tahu. Nah, asih itu apa? Ada yang bisa bantuin aku nggak? Buruan dong lihat Google Map, AI, apa itu asih? Bantuin MC kita. Oke, Udah, kita apa itu cari. asih? Tuh, udah ada AI lama jawabannya. Hah, asih apa? Asih juga kasih. Oh, gitu ya. Bener nggak, Su? Welas kasih. Jadi kasihan. Kasihan deh lu ini. Jadi apa? Welas adalah perasaan yang
iba. Dan gimana kita ketika melihat orang lain lagi menderita, kita juga merasakan penderitaannya. P. 就是心里 dalam hati kita ceng ingtau ya, itu ing ya, ingtau taren tekunan, melihat orang lain punya penderitaan, terus juga mau nolong semua makhluk, meninggalkan penderitaannya dan memperoleh kebahagiaannya. Ini adalah landasan basic daripada welas asih. Kita mau liku tele, meninggalkan deritanya, membawa kebahagiaan. Kata liku tele ini dalam Buddhis Mahayana khususnya sangat penting, yang paling terakhir. Meninggalkan duka, berarti meninggalkan duka adalah meninggalkan samsara, penderitaan. Dan kemudian menolong semua makhluk untuk mencapai kebahagiaan. Nibbana, paramang sukha. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih tinggi daripada nibbana, itu pembebasan sejati, di mana diri kita tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kesel, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi keserakahan. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, udah jangan bermimpi. Nibbana ibaratnya mimpi, tapi kita bisa jalani sampai menuju sana. Dunia adalah fasilitas. Anda diberikan tubuh yang bagus ini untuk apa? Anda diberikan kekayaan, dompet yang tebal, kerjaan yang bagus, rumah yang bagus, istri yang baik, orang tua yang dermawan. Untuk apa? Anda diberikan kekayaan untuk apa? Tidak ada hak milik di dunia ini. Percaya enggak? Kalau rumah ini, harta ini, semua gelang, perhiasan, emas, diamond ada hak milik saya mati itu saya bawa semua. Tapi kenyataannya cuma hak guna pakai. Jadi kalau hak guna pakai, maka selama Anda masih berguna, pakai. Kalau dipakai buat diri sendiri udah berlebihan, ya kasih, pakai untuk orang lain. Berikanlah donasi pada mereka yang membutuhkan. Tolonglah orang lain. Inilah sifat landasan dari hati yang tidak biasa. Krisya bilang, hati yang berbunga. Hati yang berbunga. Karena dia berbunga, maka happy aja tuh. Tapi kalau hati yang terluka, bisa enggak hati yang terluka memaafkan? Udah dilukai orang, bisa dimaafkan? Berat tuh. Ya udahlah. Jadi Anda belum punya sifat ini. Karena memaafkan aja susah, apalagi menyayangi dan mengasihi. Betul? Berat makanya. Nah, ini yang kedua. Kalau ininya ada dua, kita tahu ada di mana? Di pernikahan ya, di restoran yang lagi suangsi, double happiness katanya. Jadi satu aja, ini udah happiness ya, udah happy. Nah ini, 就是给别人力量, memberikan kekuatan bagi orang lain. 生出欢喜心, menimbulkan kebahagiaan, happiness, 欢喜心. 去帮助别人, dengan kita punya kebahagiaan itu bisa menolong orang lain. Ini adalah mudita, ini adalah happiness, ini adalah kebahagiaan, joyful bahasanya. Loh tadi udah cinta, kasih, udah welas, asih, ini adalah joyful. Kata joyful lebih banyak di mana? Orang Kristiani sering pakai, tapi kebanyakan kita dengarnya pas Natal doang, betul? Betul. Joy, 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 joy the world. Lagu ya Suhu. Ya, ini joyful, tetapi di Buddhis, mudita itu every day, every moment. Kita harus berbahagia. Bisa enggak memberikan empati kita pada orang lain? Orang lain sukses, kita juga thank you ya, hebat ya kamu, luar biasa. Bukannya orang lain sukses iri hati, awas lo, tinggal tunggu nanti tanggalnya. Ada orang diangkat jadi manajer, tadinya teman kita, begitu dia diangkat menjadi atasan kita, wah ini orang udah bukan teman lagi. Banyak lo begitu enggak dalam pekerjaan? Banyak. Tadinya teman dekat, bisa tepokan, begitu dia jadi atasan langsung berubah, iya pak, siap pak. Terus dia juga mudita adalah praktek sadar. Se adalah UPK atau keseimbangan batin. Ya lanjut next. Kita kenalin karakternya ya. Nah karakter yang tadi udah kita bahas, sutra dan hati. Ini adalah sutra se, ini adalah hati, dan ini adalah fei, bawahnya adalah sin. Nah wansi, ini iya ya next. Wansi kita lihat karakter piktofonetik. Struktur dasarnya tetap yaitu mulut, kou bawah ya. Nah terus aksara tulang lamaan hingga aksara biasa. Aksara tulang lamaan ditunjukkan pada gambar 1 dan 3. Kayaknya cungunnya kagak begini nih terjemahan jadi begini. Nah yang intinya adalah
Si dibagi jadi dua karakter. Yang pertama adalah cu, yang kedua adalah kou. Cu itu adalah bagian depan dari ku. Jadi karakter itu se, bawahnya adalah mulut, terus bawahnya adalah caw gitu ya. Itu adalah apa? Gendang, tambur atau gendang. Nah, ku adalah lingku, ting ting tong. Kalau ke Wiramayana ada lingku kan, atau barongsai itu adalah ku, tambur. Kau adalah mulut, mewakili seseorang. Jika digabungkan artinya setelah mendengar suara gendang semua orang tertawa gembira, happiness. Ini namanya si mudita. Jadi genderang selalu dikatakan trompet, genderang, tamborin adalah pembawa semangat. Ketika malaikat surgawi sedang memainkan alat musiknya, pemusik, ada dewa penjawab doa, dan mereka sedang membuat orang bergembira. Ini adalah mudita. Oke, lanjut next. Se kata yang di kiri sama se kata yang di kanan ini sama, nggak ada beda. Nah, se ini artinya orang, ini adalah setou, lidah orang. Tapi kalau dilihat kata seperti ini suse artinya rumah, kos-kosan atau tempat tinggal. Nah, yang depan ini adalah sopu, tangan. Jadi tangan digabung dengan se. Kok nggak nyambung dengan istilah Buddhis UPK atau upeksa? Nggak nyambung ini, benar nggak nyambung. Saya juga bingung, kenapa pakai se? Karena arti harfiah dari Chinese termnya nggak nyambung sama keseimbangan batin, UPK atau keseimbangan, nggak nyambung sama sekali. Benar nggak? Nah, ternyata nyambungnya dari bahasa kanji Jepang. Kanji Jepang dulu, Korea sama Jepang sama Tang ini satu kesatuan. Cungko kalau nonton film drama Korea kan, yang topinya panjang itu. Nah, itu zaman dinasti Tang. Next. Ternyata dalam kanji tulisan ini bukan bacanya se, tapi bacanya sha. Arigato gozaimasu. Sah. Ini bahasa Jepang. Kanji tulisan ini bacanya sah. Jadi tulisan bacaan orang Jepang ini sama pada zaman dinasti Tang zaman dulu. Waktu penerjemahan kitab suci Tong Samcong itu pakai bahasa logat Jepang, logat kanji kuno. Sah. Nah, terus apa hubungannya sama tadi? Ternyata keseimbangan batin atau kita bilangnya pingtengsin atau bilangnya UPK, bahasa Sanskritnya adalah upeksa. Oh, jadi dari bahasa katanya upeksa. Tulisannya kayak gitu, tapi suaranya sa, upeksa. Nah, lanjut, next. Artinya equanimity. Itu dari bahasa Jepang. Baru nyambung. Kalau kita belajar bahasa Mandarin itu ada lause. Tanya, nyambung nggak ngelihat tadi tulisan tadi se? Enggak. Tapi begitu kita lihat sa, upeksa. Coba. Polomito, orang Cungko bisa baca itu polomito, tapi nggak tahu artinya. Itu apaan ya polomito? Ternyata dari paramita, ditranslate artinya bukan artinya, suaranya polomito. Panro tulisannya bacanya poye atau pore, artinya prasnya. Nah, jadi diambil banyak suara-suara yang mirip. Nah, seperti ini. Ini adalah UPK, artinya keseimbangan batin. Ya, next. Jadi manusia dalam ajaran Buddha, spesies, ini yang tengah, lingkaran warna kuning. Ini adalah basic manusia itu harus punya 4 hal ini. Harus punya cinta kasih, belas asih, mudita, kebahagiaan, joyfulness, dan salah satunya yang paling, ada orang di sini ya. Halo. Dan baru ada yang namanya keseimbangan batin, se, ya. Se ini adalah batinmu yang tanpa batas, berarti jangan dibatasi. Kalau orang bilang kesabaran ada batasnya, berarti masih dibatasi. Cinta kasih ada batasnya, oh ternyata tanpa batas, tapi kita yang membatasi. Paham? Ketika hati kita tanpa batas, plong, hati kita udah nggak bisa lagi seperti biasa yang tadi facing, barulah Anda gampang mempraktekkan Jie Ting Hui, sila, samadhi, prasnya.
atau panya. Cie Ting Hui akan terpondasi dengan baik kalau Anda punya Brahma Wihara. Kediaman Anda sudah damai, kediaman Anda sudah tenang, tingkah laku Anda seperti Brahma, seperti yang tadi saya sebutkan. Maka sila otomatis akan terjaga. Ting samadhi akan lebih gampang. Karena dimanapun Anda berada, di pasar mau banyak orang gangguin, Anda bisa duduk, bisa tenang. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki ini. Di pasar pun bisa memancarkan cinta kasih. Ada pengemis kita bisa kasihan. Ada orang lagi berat-berat mencim bawa barang banyak, kita langsung bantuin. Dikasih duit kita bahagia. Betul nggak? Terus waktu sendiri atau waktu rame kita juga tidak terganggu lagi. Karena kita sudah memiliki keseimbangan batin. Maka samadhi Anda akan mudah terlaksana. Lalu kebijaksanaan itu akan didapatkan ketika kita sudah memiliki samadhi. Lalu kemudian ini ada yang di luar adalah intisari dari ajaran para Buddha. Yang tiga ini yang warna hijau muda adalah intisari ajaran para Buddha. Yaitu moco. Jangan berbuat jahat. Semua. Kejahatan. Tidak. Dilakukan. Apapun kejahatan jangan dilakukan. Gimana mau melakukan kejahatan? Orang kita udah punya cinta kasih. Mau bunuh semut aja Anda mikir, aduh itu semut. Kalau nyamuk gimana Su? Ya udah, bilang aja semoga kamu bahagia. Pok, sabe sata bawantu sukitata. Bisa begitu? Nggak bisa. Nggak bisa, kena demam berdarah dong. Malaria, diusir gitu ya. Iya. Aku sayang kamu, gitu ya. Usir ke sini, pindah ke sini. Usir ke sini, pindah ke sini. Pindah ke sini. Diusir apa enggak? Nyamuk itu akan berhenti menggigit Anda kalau dia kenyang. Jadi gimana? Kita berdana. Di luar ada donor darah Donor darah gimana? Berkantong. Masa nyamuk cuma sedikit doang udah kita bunuh. Tapi lihat dulu ya. Dia belang apa enggak? Iya. Oh, belang-belang. Semprotkan baygon saya. Lebih pilih kita sehat daripada sakit. Jadi tetap harus menggunakan kebijaksanaan. Cacing di perut nih banyak cacing sampai nagaan nih. Dipiara apa enggak tuh? Enggak. Cacingan. Minum obat. Masalah mati apa enggak kita doakan semoga terlahir dalam bahagia. Tapi pada dasarnya semua perbuatan jahat tidak dilakukan. Lalu kemudian ya yang atas adalah Chung San Feng Xing. Kita melakukan banyak kebaikan. Terus di sini ada Cing Ci, melakukan menjernihkan pikiran dan sucikan hati dan pikiran. Ini adalah I. Nah ini ada kebetulan ketemu karakter Mandarin I. I itu terdiri dari in. Ini kan li berdiri. Terus ini ada yue suara. Jadi ini adalah yin artinya suara. Bawahnya adalah sin. Jadi bahasa Mandarin karakter I artinya suara hatimu. Suara hati itu adalah pikiran. Jadi kalau hati dia netral, hatimu tidak bakal berontak, hatimu tidak bakal ngobrol, hatimu tidak bakal komplain. Yang komplain adalah pikiranmu karena pikiranmu bersuara. Nah ini. Jadi sucikan hati dan pikiran. Ketika ini ajaran Buddha, otomatis kita udah takut berbuat jahat, menambah banyak kebajikan dan mensucikan hati dan pikiran. Any problem? Ada masalah enggak? Enggak. Bermasalah enggak? Enggak. Enggak. Dunia ini akan damai. Karena semua yang kamu lakukan pasti akan benar. Makanya dibilang mana mulainya dari sana. Cheng Cien sama Diti, pandangan benar. Namanya Cheng itu udah pasti nggak bisa belok-belok. Cheng Cien, pandangan benar. Terus Cheng Se Wei, ya pikiran benar. Ini adalah yang membentuk dari kebijaksanaan. Orang tidak bisa bijaksana selama pandangannya belum benar dan pikirannya selalu jahat. Tapi ketika kita masuk ke dalam perbuatan yang dilakukan dengan ucapan, yaitu cengyi, ucapan kita benar, ucapan kita berfaedah, ucapan kita jujur, tidak bohong, jangan pelintar-pelintut, entar A, B, besoknya lagi C. Ucapan Anda harus bisa dipegang, maka Anda baru bisa dipercaya.
Nih, pemimpin juga harus punya ucapan yang benar. Lalu kemudian Cheng Ye adalah badan kita punya perbuatan harus benar. Terus terakhir Cheng Ming, mata pencarian harus benar. Jangan punya mata pencarian boleh nyolong, boleh nyuri atau mengerugikan orang. Lalu ini paling penting, Cheng Ching Chin. Ini artinya semangat, usaha, memunculkan pikiran baik yang belum muncul, melenyapkan pikiran buruk yang sudah muncul, menjaga pikiran baik yang sudah ada, dan menghilangkan pikiran jahat yang sudah muncul. Atau jangan membuat dia muncul. Inilah usaha benar. Cheng Nian, sati, konsentrasi, benar. Lalu kemudian baru meditasinya benar. Kenapa kita perlu meditasi? Tadi kan kita udah belajar bagaimana untuk menjadi tenang seimbang. Tanpa meditasi sulit untuk menjadi orang yang tenang seimbang. Next, sebagai penutup lagu ini kita dengarkan. Semoga semua makhluk bisa berbahagia. Semua makhluk dapat meninggalkan penderitaannya, bisa berbahagia dari segala akar kebahagiaannya. Semua makhluk bisa melepaskan kebencian dan menimbulkan cinta, bisa memiliki keseimbangan batin dalam suka maupun duka. Lihat foto ini, kalau Anda tidak tersentuh berarti sisi apa yang belum muncul? Ulas, asih. Kalau udah ada yang nangis berarti Anda sangat ulas, asih. Kalau Anda bisa lihat foto-foto gini aja udah tersentuh. Tapi saat ini di dunia lain, saat ini di tempat lain sedang banyak ketidakpastian hidup, perang, kelaparan, kemiskinan, kehancuran, kebakaran, bencana, tsunami, dan kita juga bisa aja mengalami suatu hal itu. Dan sekarang kita masih aman, tapi ekonomi kita tidak aman, keuangan kita tidak aman. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tidak dapat pekerjaan, ada yang kehilangan harta benda, ada yang kemalingan, curian. Di dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ketika dunia ini sedang tidak baik-baik saja, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang bukan? Saya membuka dengan sosok Kailash adalah sebuah gunung yang dianggap Siwa berada di sana. Yang setiap pagi matahari terbit, puncaknya akan kelihatan seperti emas. Itu adalah Kailash, tempat para dewa berada dan bersemayam. Sosok Kailash, Satya Arya, tidak ada yang kenal, tapi dia memperjuangkan tentang compassion, belas asih. Anda juga di sini tidak ada yang kenal, tapi ketika Anda sedang memperjuangkan 4 sifat yang luhur, pikiran yang tanpa batas, Anda sudah memberikan sumbangan pada dunia ini. Doa. Buat apa kita disuruh doa tiap malam? Buat apa kita disuruh doa setiap hari, setiap saat, setiap momen? Karena satu doa Anda akan sangat berarti bagi dunia ini. Dunia kita memang kecil, lebih kecil dari seonggok debu. Tapi ketika kita menyatu dalam sesuatu yang besar, batin kita tanpa batas. Ketika batin ini tanpa batas, memang Anda terbatas. Tapi pikiran Anda yang seperti pintu tadi tanpa batas. Pikiran kita bisa memberikan sumbangan yang indah pada dunia ini. Pikiran kita bisa memberikan hal yang positif pada dunia ini. Masih ada video? Nggak ada ya? Oke, udah habis ya? Oke lah, capek saya. Oke, terima kasih Suneng Sio atas informasi yang banyak yang baru ya teman-teman ya yang bisa kita dapetin hari ini. Dan kalau nggak nanya kan kayak nggak seru ya Suhu ya. Jadi kita buka sesi Q&A ya. Nggak banyak karena keterbatasan waktu. Jadi aku buka untuk 3 pertanyaan aja ya ke teman-teman. Yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan. Nanti tim panitia bakal kasih mic-nya. Ada yang mau bertanya? Ini sudah normal Su. Setiap yang ditanya ini awal-awal, oh ada ternyata. No, Oke. no. Hah? No apa Su? Bajunya no. Oh. Tapi kalau baca dari atas agak on. bingung ya. Kalau baca Gimana dari nih? bawah tulisannya no. Kalau baca dari atas tulisannya on. Jadi perspektif. Oke lanjut. Halo Suhu, perkenalkan nama saya Cendri. Pertanyaan simpel aja. Kalau misalnya Suhu di suatu kondisi merasa ragu sama keputusan yang Suhu lakukan, Suhu biasanya melakukan apa dan cara menghilangkan keraguan itu bagaimana? Sesuai dengan bajumu. No. Kalau baca dari atas on. Ketika kamu ragu off. Mantap. Jadi dia sebelum bertanya udah pakai baju yang menjawab pertanyaannya. Iya.
Mempermudah pekerjaan suhu sepertinya. Iya, ya. padahal belum dijawab, dia bilang Iya. udah mantap ya. Jadi mau dijawab nggak sama suhunya? Iya. Jawab suhu. Marah suhu, nanti marah suhu. Jadi pada saat pikiran itu aktif, kita itu penuh dengan hal yang positif atau negatif, keseharian. Kalau kita banyakkan negatif, berarti kita udah tahu apapun keputusan yang kita ambil pasti cenderungnya ke sono. Karena bibit-bibit yang kita tanam tiap hari negativitas. Jadi hukum magnet itu keren loh. Positif sama positif jadi apa? Bertolak belakang. Ya, negatif sama negatif tolak belakang. Positif sama negatif nempel. Kenapa? Kutubnya berlawanan, tapi dia satu kutub nggak bisa nempel ya. Satu besi itu nggak bisa nempel. Dia baru nempel dengan besi yang lain. Ya saling berlawanan. Pikiran kita itu juga berlawanan, you know. Saya tadi baru, kita anak-anak yang pada ikut pelatihan Asasila ini yang baru dalam kepompong ya. Kita baru ajarin bahwa sisi kita itu yang disebut dengan ego sama kesucian, jalur spiritual lah namanya kesucian atau jalan kebenaran ya, selalu bertolak belakang. Ketika kita pingin wow dihargai, maka akan jauh dari kesucian. Ketika kita pingin eksis, akan jauh dari kesucian. Nah, Anda akan melihat mau duniawi dulu atau mau non duniawi. Kalau Anda mau mendapatkan kesuksesan dalam dunia, ini pinggirin dulu. Pokoknya kejar dunia, tapi yang dalam tanda kutip, dalam arti kata kita harus seimbang. Jangan berlebihan juga, nanti akan menderita. Anda boleh ngejar kok kemakmuran dunia. Anda harus kejar kebahagiaan dunia. Tapi katanya makin dikejar makin jauh, karena banyak maunya, ya kan? Betul? Tapi kita ada dalam istilah Buddhis itu, ada tekad, aditana, ada niat. Niat itu udah dalam pikiran kita udah ada niat. Terus ada keinginan. Keinginan ini malah disebutnya nafsu rendah. Yang membuat kita menderita itu ya nafsu rendah. Yang membuat seorang itu menjadi besar adalah tekad. Jadi kamu harus punya tahu, di balik doa itu dibalik. Jangan bilang semoga saya cepat kaya, jangan bilang semoga saya berhasil sukses dan segala macam. Jangan. Kalian harus doakan orang-orang lain sukses. Atasan saya galak atau atasan saya doain, semoga atasan saya bisa makmur, maju, sentosa, sejahtera, kaya raya, baik orangnya, bisa membantu banyak orang. Semoga bawahan saya, kalau ada bawahan, semoga mereka bisa bekerja dengan baik, sukses semua, bisa mempunyai penghasilan, cahaya yang gemilang. Teman-teman Anda, sekeliling Anda, doain semoga semuanya bahagia. Ketika Anda mendoakan orang lain tadi, berkah akan kemana? Melimpah. Maka hukum pelimpahan itu adalah bukan memohon untuk diri sendiri, bukan yang tadi nafsu. Tapi tekad itu adalah saya bertekad hidup saya bisa berharga bagi banyak orang. Tapi saya nggak punya apa-apa. Tapi saya hanya baru punya pikiran baik, doa yang baik. Dan saya akan melakukan perbuatan yang baik untuk mendukung pekerjaan saya. Maka apapun keputusan yang kamu lakukan dengan pikiran yang baik, offin dulu tadi yang sisi banyak bibitnya, singkirin dulu. Tenang, katakan no pada keserakahan, katakan no pada yang lain, katakan no pada yang negatif. Tenang, on, hidupin onin sisi tenang Anda. Jangan lagi emosi, jangan lagi kepingin, jangan lagi terdistrak dengan apapun. Dan dengarkan suara hatimu. Listen the sound of your heart. Tet. Nah, dengerin tetnya. Apapun keputusannya, jangan lagi emosi, jangan lagi nafsu, lagi tenang. Oke? Ya, sip. Ada lagi? Terjawab ya, Coach Hendry ya. Terima kasih Su atas jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi, pertanyaan kedua? Jangan pas Suhu nanti sudah pulang baru WA ke admin. Tadi lupa nanya ke Suhu. Nah, harus sekarang ya. Mumpung kita menahan suhu di Surabaya ini, teman-teman. Ya, tanya apa aja bebas. Belum ada? Kalau belum ada yang tanya, saya yang tanya boleh Suhu? Oke. Oke. Ini kuis namanya. MC berani mengetes. Tenang Su, gampang Su. tenang. Pertanyaannya gampang Su. Kan tadi dijelaskan Brahma Wihara itu ada 4 ya Su ya. Menurutnya Suhu, yang mana yang paling susah untuk kita praktekkan di kehidupan sehari-hari? Yang mana paling susah ya? Nggak ada yang susah sebetulnya. Kalau kita mau jalanin, yang susah itu kalau kita tidak mau Menjalankan. Nah, jadi susah atau tidak susah, mau start apa enggak?
Cinta kasih gampang kok. Pancarkan cinta kasih. Mulai dari mana? Senyum dong. Senyum ya semuanya ya. Senyum doang nggak cukup. Tatap matanya dong. Ya harus lihat, kamu kan MC. Harus lihatin satu-satu. Tet. Entah yang sampai bagian mana, dari mata turun ke hati. Dan Anda terserah mau kasih atau tidak. Tapi kasih cinta kasih itu kita harus kembangin. Setiap pagi bangun tidur senyumlah pada dunia. Nggak bisa, jigongnya tebel. Bisa loh Suhu. Nah, bangun tidur Anda harus punya positif dulu, maka hari Anda seharian pasti bagus. Kalau bangun tidur udah kesel, udah gondok, udah hari Senin, kerja lagi, banyak hanya tuh, entah gajian mau kasih gaji, kata bosnya, kebanyakan, mau kasih bonusnya 5 juta, Anda ngeluh dari pagi, dia udah siapin angpau loh 5 juta, waktu dia mau ngitung lagi, kebanyakan, udah 2 juta aja lah. Anda kan nggak tahu mau dikasih bonus berapa, betul? Ketika kita dapat angpau, senang nggak dapat 2 juta? Senang. Tapi kalau tahu harusnya 5 juta, Manggau Su. rezeki Anda harusnya besar. Tapi karena keluh kesah kita kepotong, cut. Demikian juga tadinya bosnya mau ngasih 2 juta. Tapi Anda pagi bersyukur, berkelimpahan, Anda terima kasih, masih bisa nafas, masih bisa hidup. Bosnya lagi ngitung 2 juta. Kurang nih kayaknya, 2 juta, tambahin 3 juta. Bisa nggak? Bisa, makanya jangan pernah nawar. Kalau kita suka nawar orang, rezeki kita juga kepotong. Udah tahu di swalayan di gini bisa nawar nggak? Nggak bisa kan? Tapi udah tahu di pasar, udah tahu mau pakai keringetan, pakai bakul kemana-mana. Berapa Mbok? 5.000, 2.000 aja boleh nggak? Larang meneh. Siap Su. Iya, kau bilang berapa? 5.000. Nih 10.000, 5.000 buat Mbok. Doanya panjang kali lebar. Benar nggak? Benar. Oh, udah dapat barang, dapat doa lagi, diberkati Anda. Dan pernah dengar juga Su, sebenarnya ada di buku ya Su ya. 1 jam pertama dari 1 hari 24 jam itu memang menentukan kelanjutannya. Jadi sesuai tadi sama yang di Suhu ya. depan udah dibilang kan, hal kecil Anda, 5 menit Anda, kan ini ada filmnya Butterfly Effect, coba cari di YouTube ya, tahun 2004 apa 2024 tuh filmnya, Butterfly Effect. Nah itu 5 menit Anda menentukan keputusan Anda selanjutnya, bahkan menentukan hidupmu. Ini perang dunia kedua gara-gara apa tahu nggak? Gara-gara apa? Bukan, itu ketiga. Tapi belum, jangan sampai terjadi lah ya. Yang kedua ini kan gara-gara Presiden Vietnam Ho Chi Minh mau minta bantuan pada Amerika. Terus Amerika menganggap remeh. Tidak dijawab, tidak apa. Akhirnya dia minta bantuan pada Rusia dan dia marah. Ya begitu, selanjutnya bla bla bla. Cuma gara-gara perhatian tidak diperhatikan. Tuh, kenapa ada orang putus? Cuma gara-gara apa? Ada yang berpengalaman putus bisa menjawab pertanyaan Suhu ya. Apa? Nih, Beda server Suhu. beda server. Oh ya boleh juga sih. Boleh ya? Kalau saya malah kemarin viral tuh, mengajak yang beda server untuk datang ke sini, untuk membuktikan. Ehi Pasiko datang lihat dan buktikan, dan kita bincang ngobrol dengan cinta. Kenapa? Ajaran Buddhis itu komplit. Tripitaka itu 1 lemari, masa tidak bisa menjawab permasalahan hidupmu? Oke. Terjawab Suhu. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Jangan menyesal ya teman ya kalau nanti Suhu sudah pulang. Ya. Oke, silakan panitia. Saya mau tanya, saya ini kan Kristen, mau Ya. pindah Buddhis gimana caranya? Oh jangan dulu, jangan kecepatan. Itu bedanya umat Buddha sama umat lain. Umat saya ini banyak udah ditarikin ke sono. Terus saya bilang, come back. Oh, I'm sorry Sefu. Di sini seru. Di Buddhisme meditasi, pantat pegel, masuk wihara, sepatu dilepasin. Untung nggak hilang ya pas pulang. Sepatu dilepasin. Terus gimana? Jadi Buddhis susah loh. Meditasi tidak boleh bergerak. 5 menit pletak, pletok. 10 menit batuk kecil. 15 menit. Coba datang ke wihara lagi sesi meditasi. Nggak ada yang kuat tuh. Apa 20 menit. Itu pemimpin kebaktiannya anteng wae, kagak ting sabe sata bawantu suki tata. Buddhis itu bukan sesuatu yang harus dipeluk dan tidak dilepaskan. Buddhis itu sesuatu yang dijalanin tanpa Anda harus ngomong, nih gue Buddha. Ada yang berani ngomong orang Buddhis, gue Buddha? Nggak ada, tuh kan, pemalu.
Coba kalau ditanya, siapa yang percaya? Semua, percaya. Nyanyi semuanya nyanyi sini. Umat Buddha yang nyanyi cuma satu orang di depan penyanyinya doang. Apalagi lagu yang paling disebelin sama umat-umat. Marilah kita berdana. Maka Anda tuh beruntung loh. Perpuluhan. Kalau ikut umat Buddha per 25-an. Karena dibagi 4 kekayaan. Untung Buddha kagak bilang harus. Kalau harus, bangkrut. Jadi Buddhis itu perempatan dibagi 4. Harta kekayaan itu dibagi 4, seperempat buat didanakan. Nah, jadi seperpuluhan tuh masih kecil. Cuma umat Buddha kalau ngebuka dompet bukan dari belakang yang merah-merah ke depan, dari depan dulu tuh ngitungnya dia. Mau kasih berapa ya? Jadi ini adalah mindset. Buddhis adalah cara berpikir. Ketika Anda menemukan sesuatu yang bagus, mau dia permata, mau dia emas, mau dia apa, mau ditaruh dimanapun, itu tetap begitu barangnya. Dan Anda mau taruh dimanapun dalam diri Anda selama itu bermanfaat, apalagi dijual, emas kemarin mahal ya. Dan Anda bisa mendapatkan manfaat dari itu. Dan itulah yang benar-benar value. Bukan value-nya di emas loh, bukan value. Diamond memang ada value, tapi ditaruh aja di safety box, bermanfaat enggak? Enggak. Value itu bermanfaat ketika Anda sudah bisa menggunakannya. Maka tadi dibilang bukan hak milik yang bermanfaat, tapi hak guna pakai. Maka Buddhis itu cara berpikir, cara bertindak. Tapi kalau Anda mau lebih lagi, jadi begini lebih keren. Shaolin maaf saya tidak bisa kungfu, saya kungfu panda makan doang. Jadi Buddhis adalah cara belajar. Saya dari kecil sama Manda, saya anak kesayangan. Dan dari kecil saya mencari, guru agama itu paling benci sama saya, harusnya nilai saya jelek. Tapi karena saya anak kesayangan kepala sekolah jadi gak berani dia. Karena pertanyaan-pertanyaannya udah nyeleneh. Padahal itu bukan nyeleneh, tapi saya pengen tahu. Tapi jawabannya rahasia. Begitu saya ketemu Buddhis, tidak ada yang rahasia dalam agama Buddha. Karena kalau itu rahasia, tidak bisa dijelaskan secara logika. Buddha itu adalah yang pengenal segenap alam. Bahkan tadi sebelum ketemu ilmu astronomi, Buddha udah kan Sanchen, udah kayak begitu. Banyaknya Buddha bagaikan butiran pasir di Sungai Gangga. Pasir, itu kan tadi kita lihat pasir ya. Alam semesta ini, Buddha udah ngomong. Terus sebelum Buddha ngomong tentang ilmu anatomi tubuh, Buddha udah ngomong 9 lubang kotoran ditus keluar melalui 9 lubang. Terus dikasih tahu ada apa aja? Wijaya Sutta, ginjal, limpa, cairan, lendir, semua anatomi tubuh dibubarkan dalam Wijaya Sutta, khotbah-khotbah Buddha. Bahkan di dalam Dhammacakkappavattana dikatakan, ketika seorang yang paling utama adalah mata pencerahan, telinga tercerahkan, pencerahan tercerahkan, semua dalam Pancaskandha kita semua tercerahkan. Itu adalah semua manusia. Bahkan Sang Buddha jauh lagi lebih mengatakan semua makhluk punya benih kebudaan. Kita tuh nggak ada yang jadi setan, nggak ada yang jadi jahat, nggak ada yang jadi penjahat. Semuanya punya benih Buddha. Cuma sayangnya tidak ada yang melihat ke dalam. Mata kita ngelihatnya keluar terus. Tidak ada yang menyadari karena ketutup debu. Apa debunya? Serakah, kebencian, kebodohan batin. Jadi tugas kita cuma bersih-bersih aja, nyapu-nyapu. Jadi kalau Anda memeluk umat Buddha, malah Anda turun pangkat jadi tukang sapu, mau sauti sausinti, sauti sauti sausinti, sapu 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 hati sampai hatimu bersih, jernih. Bisa nggak? Susah bro. Jadi mendingan kamu tetap di sana, tapi kamu sounding, perbuatan kamu berubah, kata-katamu Buddhis banget, sampai teman-teman banyak yang kena ajak kemari. Kenalin ke kita, jadi kita bersahabat banyak. Dan gak usah disuruh jadi umat Buddha, gak usah. Yang penting kita bersahabat dulu. Kalau udah nyaman, udah yakin, dan Anda udah bisa membuktikan emas adalah emas, barulah pindah, saya bakal baptis Anda. Kalau perlu botakin langsung. Oke, thank you pertanyaannya. Tepuk tangan dulu ya buat teman-teman kita yang udah nanya hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, jadi kita Q&A-nya 3 aja cukup ya Suhu ya. Dan mungkin dari Suhu ada closing statement buat kita semua. Ya, jadi power of butterfly effect. Apapun single mind yang Anda pikirkan, terutama dalam doa, maka yang lebih cocok sama kita itu sebetulnya orang Muslim. Kita ini umat Buddha malas loh.
Mereka 5 waktu itu harus taat. Udah 5 tambah 1 tahajud jam 12 malam. Coba umat Buddha, para umat sekalian, jam 12 malam mari kita bermeditasi. Suhu jangan bikin macem dong. Hari Minggu aja kebaktian susah. Ikut astasila aja ada yang mundur. Melakukan kebaikan susah, benar-benar susah. Betul. Jadi kita lihat mereka yang tahajud malam di saat orang lain tidur. Dan mereka sholat dengan sesungguh. Dia berbicara langsung. Sebenarnya Sang Buddha itu tidurnya cuma berapa jam? Berapa jam? 4 jam kan? Jam berapa tidur? Jam 10 tidur. Terus jam 2 udah bangun. 10, 11, 12, 13, 14. Ya, jam 2 udah bangun karena jam 3 sampai jam 4 ngajar para dewa. Sang Buddha setiap bangun itu jam 3. Berarti subuh dong. Sholat subuh tuh. Udah ngajar para dewa. Jadi ajan subuh itu manggilin semua makhluk, kembali, ayo eling. Ayo sholat. Tundukkan nih kepala si sombong ini ke bawah. Kan kita namaskara kan? Dan Buddha ngajarin buat para dewa jam segitu. Jam 4 sampai jam 5 tanya jawab. Terus jam 5 baru siap pindah patah, jam 6 makan. Terus kemudian siang buat ngajarin umat-umat. Jadi artinya Anda kalau terbangun di jam pagi, jangan tidur lagi. Atau jangan nonton drama Korea, atau main game. Coba duduk, hening. Berikan jeda dalam diri Anda. Umat Buddha itu sembahyangnya terlalu kurang. Terus sok pede mau masuk surga. Untung ada Amitabha. Karena Amitabha punya 48 tekad. Jadi tergantung Anda mau baik atau enggak. Yang penting Anda yakin percaya udah hubungan jembatan, koneksi, bisa nyampe sih. Tapi udah sampai di sana, Anda akan terlahir di tingkat yang paling rendah. Teratainya belum terbuka. Terus ngapain di sana? To be continue. Bertobat, belajar, meditasi, sungcing, berbuat baik sampai nanti terbuka. Kalau terbuka belum tentu langsung lihat Amitabha. Dan dilihat bodhisattva dulu atau para dewa atau guru-guru dulu. Anda tetap harus belajar. Jadi pelajaran itu sampai meninggal kita tetap belajar. Jadi kalau dalam hidup ini kita malas, kita akan susah. Maka di Buddhis dalam hidup ini kejarlah minimal kesucian dulu, level aman dulu. Kalau kita belum mencapai level aman, susah kita. Karena kalau yang namanya udah sotapana, bukan soto panas ya, sotapana itu adalah tingkat kesucian pertama. Itu namanya bahasa Indonesianya pemasuk arus. Artinya kita masuk kolam arus. Gimana tuh kalau kolam arus? Gimana? Berenang nggak? Pernah, Oh, maaf. pernah Su. Jadi kalau kolam arus kita ngapain? Biasanya diem aja. Kalau Anda udah masuk arus, diem aja udah pasti nyampe. Betul? Asal nggak nyangkut. Iya. Nah, kalau nyangkut kan susah ya. Tapi kalau kita ngikut arus, Anda pasti akan nggak usah pusing lagi. Jadi meditasi itu penting. Tanpa samadhi maka tidak ada kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan kita juga tidak bisa jaga sila dengan baik. Dan ini semuanya saling berkaitan. Tapi hati Anda kalau punya kebencian, susah. Kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kenapa terjadi perang? Aku, sebut seait seman. Aku tidak suka dengan kamu. Hajar, aku lebih apa? Aku. Maka ajaran Buddha sebenarnya cuma ngerontokin aku atau ego. Ya kita cuma diajarin rendahkan ego. Udah itu aja. Nggak usah peduli agamamu apa. Selama kamu berjalan pada jalan kebenaran, jalan kebaikan, kamu memberi manfaat bagi banyak orang, kamu selalu menjadi cahaya di tengah kegelapan, kamu selalu memberikan senyum kebahagiaan, bukan tadi yang serem tadi. Dan kamu selalu membuka dirimu dengan pintu Doraemon dan punya kantong ajaib, kemana-mana selalu kasih angpau, berdana maksudnya. Dan Anda akan hidup bahagia. Apalagi yang mau dicari di dunia? Hidup senang, mati pun tenang. Kalau hidup tidak senang, mati gimana? Melotot dia. Betul. Udah gitu aja ya. Oke, thank you ya Suhu ya. Closing statementnya menggambarkan sekali, ini pesan buat kita ya, semua yang hadir di sini. Aku izin summary sedikit ya Suhu dari bahasan kita malam hari ini. Jadi setelah kita dengerin apa yang disampaikan Suhu, ini membuat kita jadi lebih sadar dan ngerti bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan itu sebenarnya bisa berpengaruh besar untuk orang lain. Jadi mungkin ketika kita merasa hal kecil ini kayaknya nggak sepenting itu deh. Yang dulu sempat kita pikir seperti itu,
Mungkin mulai saat ini kita bisa mencoba untuk tetap melakukan meskipun kebaikan kita sangat kecil, tapi siapa tahu kebaikan tersebut bisa berdampak besar sekali untuk orang yang kita bantu. Dan kita juga diajarkan untuk terus bertekad ya melakukan cinta kasih atau meta, kasih sayang karuna, turut berbahagia mudita dan juga keseimbangan batin. Terus perlu kita sadari lagi bahwa pikiran itu menjadi hal utama yang harus kita jaga karena dari pikiran itu bisa memberikan dampak besar tidak hanya untuk sesama tapi juga untuk dunia. Dan pesan juga yang sangat penting yang disampaikan oleh Suhu adalah 5 menit pertama kita itu akan menentukan keputusan kita di setiap waktu. Dan tujuan kita hidup di dunia adalah untuk merontokkan ego supaya hidup kita di dunia ini bisa tenang, bahagia dan kita sudah tidak pusing dengan masalah-masalah yang ada di luar kita. Seperti itu. Terima kasih Suhu atas waktunya dan gak kerasa ya kita udah ngobrol sama Suhu ini 1 jam lebih dan juga ditambah sesi Q&A tadi. Sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, mari kita melakukan pelimpahan jasa yang akan langsung dipimpin oleh Suhu Nengsiu. Saya percaya di antara kalian yang ada di sini semuanya punya cinta. Saya juga yakin Anda punya ulas asih pada mereka korban-korban yang ada saat ini. Dan saya yakin kalian juga punya kebahagiaan di sini, udah ketawa, sudah bersama-sama kita hidup dalam bahagia walaupun kecil. Dan saya tahu kita juga punya sisi netral dalam hidup, sisi hening dalam jeda. Dan sekarang saatnya kita mengheningkan diri, memancarkan cinta kasih perasaan kita pada semua makhluk, pada dunia ini bahkan lebih besar daripada dunia, semesta dan univers. Dengan apa yang kita pancarkan akan kembali lagi pada diri kita, berupa ketenangan, kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Semoga dengan cinta kasih, welas asih, kebahagiaan dan keseimbangan batin yang kami miliki, semua makhluk yang ada di sini memancarkan gelombang dan pikiran yang sama dengan cinta. Semoga dunia ini selalu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Setidaknya pikiran mereka merasa kita berada di rumah yang sama. Bumi di bawah langit adalah bumi yang sama, tidak ada berbeda. Kita penghuni bumi setidaknya memiliki perasaan yang sama. Bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari bencana, bebas dari kesulitan, bebas dari kesukaran. Kita dapat merasakan sebagai penghuni berdiri di tanah yang sama. Semoga tanah ini terus memberikan kesuburan, terus memberikan kedamaian, terus memberkati kita dan tidak tertimpa gempa bumi, tsunami, dan apapun itu. Setidaknya kita terlindung dari segala macam mara bahaya. Pikiran-pikiran welas asih dan cinta kasih kami pancarkan kepada keluarga kami, orang tua kami, leluhur kami, mereka yang telah meninggal dunia. Semoga yang menderita bisa mencapai pantai bahagia. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar, dituntun selangkah demi selangkah menuju cahaya yang terang. Semoga sisi gelap kami, sisi jahat kami, sisi yang mau menang sendiri bisa berubah perlahan-lahan menjadi lentur, yang keras menjadi lentur, yang panas menjadi sejuk. Semoga tangan-tangan kami bisa menjadi penyembuh dan penyemangat serta penuntun orang lain. Semoga pikiran kami bisa besar, bisa menyampai kepada mereka makhluk-makhluk yang membutuhkan perlindungan. Semoga dan kekuatan Sang Tiratana kami bisa mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana. Tadya Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha Cetyati Polo Sanceti Putih Sepo. Menyeberanglah, menyeberang ke pantai seberang. Semoga semuanya sukses berhasil dalam segalanya. Amin. Setelah kita sudah mendengarkan sesi malam hari ini,
Kita say thank you dulu ya semuanya kepada Suhu yang udah jauh-jauh dari Bandung ke Surabaya mampir untuk sharing ke kita semua. Dan sebelum Suhu meninggalkan ruangan, kita ada cindera mata untuk Suhu. Aku persilahkan Mata, nanti coba tanya panitia yang ngasih ya Suhu ya. Aku mau mempersilahkan teman-teman panitia yang memberikan cindera mata supaya bisa maju ke depan dan juga tim dokumentasi bisa bersiap-siap. Oke, oh cocok ya, tadi kan kantong Doraemon. Oke, terima kasih David, terima kasih Suhu. Dan sebelum kita menutup acara mahmir ini, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Dipersilakan teman-teman semua bisa maju ke depan. Kita foto bersama Suhu, duduk aja ya. Oke, sesuai request, duduk aja Suhu. Oke, sesuai request Suhu berarti semuanya ke tengah ya.